Kenapa? Kenapa kamu bilang Zahira itu diculik Prabu Wijaya dari saya dan Utari? Dan Amira itu kamu bilang juga adalah anak angkat saya. Padahal kamu berusaha sekali meyakinkan saya, Wisnu. Meyakinkan saya kalau Zahira itu adalah anak saya. Maksud kamu apa? Mati aku, mati. Aku harus bilang apa sama Iksan? Aku kan gak mungkin menceritakan yang sebenarnya kalau Zahira memang betul anak kandungnya. Aku yang mengambil dan menukarnya dengan anak Prabu Wijaya. Sekarang aku harus kemana? Aku harus cari penjelasan tentang semua ini. Tapi kemana? Rizky. Iya Rizky. Aku harus cari Rizky. Mungkin Rizky bisa kasih sedikit penjelasan sama aku. Dia pasti mau bantu aku. Kalau aku ke rumah Utari untuk bicara sama Wisnu, percuma. Utari pasti langsung usir aku. Sedangkan aku nggak tahu bisa ketemu Wisnu di mana lagi selain di rumah Utari. Iya. Aku harus cari Rizky. Aku harus minta tolong. Tapi sebenarnya aku bingung sama cerita Rizky. Soal yang membawa mamanya pergi itu. Orang itu sebenarnya siapa sih? Kalau emang bukan bapaknya Rizky, kenapa kelihatannya perasaan Rizky begitu mendalam? Aku harus gimana sekarang? Tapi kalau dipikir lagi, kemarahan Utari itu memang wajar. Mungkin kalau aku berada di posisi dia, aku juga akan merasakan hal yang sama. Dan kalau suamiku masih hidup, dia pasti ingat aku dan Amira. Dia gak akan mungkin ingat wanita lain. Tapi saat ini aku hanya ingin kembali pada keluargaku, Utari dan Amira. Aku betul-betul merindukan dia. Tapi Utari gak mengizinkan aku untuk kembali. Gimana aku bisa ketemu sama Amira? Untung saja Iksan belum cerita apa-apa ke Utari soal ceritaku waktu itu yang menyangkut Zahira. Tapi kalau akhirnya mereka ada kesempatan lagi ketemu dan bicara soal itu, aku harus jelaskan apa? Atau dia memang gak cerita ke Utari tapi ke Amira? Amira pasti akan langsung cerita juga ke Utari. Amira! Amira! Iksan, sebaiknya aku menghindar dulu dari dia sebelum punya penjelasan yang tepat. Amira! Lagi berangkat. Tapi dia lagi mengejar apa? Gawat. Mungkin Iksan mengejar Amira. Atau kalaupun tidak, bisa-bisa Iksan melihat dia dan pasti akan langsung menemui Amira. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini belum mau jalan ya? Bentar, Pak. Itu ada sewa. Amira! Ganjur pasar. Ganjur pasar. Amira! Amira! Tuh ada polisi mau kesini. Oh ya, polisi. Udah buruan. Ayo naik. Om Wisnu? Udah cepat pergi, jangan datang di sini. Amira! Ini udah dekat polisinya. Cepat. Amira! Iksan. Ya. Aku dengar dari Utari katanya ingatan kamu sudah normal kembali. Saya senang dengar itu. Tapi aku buru-buru. Nanti kita ngobrol lagi ya. Tunggu. Ada hal penting yang saya ingin tanyain sama kamu. Kamu ingat kan? Waktu kita ketemu,
saya masih lupa ingatan, kamu ceritain semua tentang saya. Ingat? Aku lupa ingat. Saya ingetin lagi. Wisnu, kamu kenapa ngarang cerita sih? Kalau anaknya Prabu Wijaya, Zahira itu anak saya. Anak Bapak sebenarnya Zahira, bukan Amira. Kenapa? Kenapa kamu bilang Zahira itu diculik Prabu Wijaya dari saya dan Utari? Dan Amira itu kamu bilang juga adalah anak angkat saya. Padahal kamu berusaha sekali meyakinkan saya, Wisnu. Meyakinkan saya kalau Zahira itu adalah anak saya. Maksud kamu apa? Mati aku, mati. Aku harus bilang apa sama Iksan? Aku kan gak mungkin menceritakan yang sebenarnya kalau Zahira memang betul anak kandungnya. Aku yang mengambil dan menukarnya dengan anak Prabu Wijaya. Wisnu, jawab. Jawab pertanyaan saya. Atau jangan-jangan kamu mau mengkhianati saya? Sebetulnya kamu kerjasama sama Prabu Wijaya untuk menghancurkan keluarga saya. Ya. Kamu gila. Gak mungkin aku begitu. Kalau bukan begitu, apa alasannya, Wisnu? Selama saya hilang ingatan, kamu dan semua orang bilang kalau saya itu dibunuh Prabu Wijaya. Saya tahu Prabu Wijaya itu benci sekali sama saya. Saya tahu. Dan saya tidak akan maafkan dia. Karena dia sudah ini dari saya dengan cara yang licik, Wisnu. Tapi kenapa kamu malah ngarang tentang Zahira? Kamu sahabat saya. Jangan-jangan kamu juga mendekati Amira sama Prabu Wijaya. Karena saya lihat sendiri, Amira itu dekat sekali sama Prabu Wijaya. Kamu gila. Kamu sudah gila. Seenaknya kamu nuduh aku begitu. Lebih baik aku mati daripada aku harus bekerja sama dengan penjahat itu. Lalu kenapa? Iksan, dari tadi kamu menuduh aku kalau aku membantu Prabu Wijaya untuk menghancurkan kamu. Kamu nggak tahu apa yang sudah aku lakukan. Apa yang sudah aku lakukan justru malah sebaliknya. Maksud kamu? Aku melakukan itu semuanya untuk membalas dendam pada Prabu. Maka aku mengacaukan keluarganya. Dan aku bilang ke kamu kalau Zahira adalah anak kandung kamu. Ya kan? Supaya Prabu Wijaya percaya dan dia terhasut lalu menyangka Aini selingkuh, berkhianat karena mempunyai anak dari kamu. Astagfirullahaladzim. Benar kamu lakuin itu? Maafkan aku, Iksan. Aku benar-benar minta maaf. Aku gelap mata karena terbawa dendam. Aku minta maaf karena aku sudah memanfaatkan keadaan kamu yang dalam lupa ingatan. Tapi ternyata usahaku itu cukup lumayan berhasil. Keluarga Prabu Wijaya sempat goncang. Ya aku bukan membanggakan, tapi memang karena aku terlalu benci sama Prabu. Kamu gak bohongin saya kan, Wisnu? Memang itu tujuan kamu kan? Iksan, aku ini sahabat kamu. Mana mungkin aku membohongi kamu? Dan sekarang ini, karena kamu sudah normal kembali ingatan kamu, akan ada masalah yang lebih besar dan lebih gawat. Prabu Wijaya itu tidak cukup puas hanya karena sudah membunuh kamu. Tapi sekarang, dia mengincar semua keluarga kamu. Dia akan menghabisi kamu sampai ke akar-akarnya. Gak mungkin, Wisnu, gak mungkin. Karena saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Amir itu dekat sekali sama Prabu Wijaya. Gak mungkin. Itu cuma akal-akalan si Prabu. Justru dia pura-pura deketin Amira supaya Amira jatuh ke dalam perangkapnya. Seperti apa yang sudah dia lakukan dulu kepada Aini. Setelah kamu, lalu Utari, lalu kemudian Amira. Alasannya cukup kuat. Dulu, waktu kamu dianggap meninggal di pemakaman,
Amira menuduh Prabu Wijaya pembunuhnya. Dan kemarin, Utari nyaris saja memenjarakan Prabu. Ya, kamu harus percaya sama aku. Kamu yakin? Iksan, dari dulu itu kamu orangnya terlalu lugu. Sampai-sampai kamu percaya kepada orang seperti Prabu. Iksan, aku sahabatmu dari dulu. Ya, aku nggak mungkin berbohong sama kamu. Nggak. Jadi kamu harus percaya sama aku. Karena kalau enggak, kamu bisa menyesal. Untuk saya bisa beralasan mau ketemu klien. Jadi saya bisa keluar dari rumah. Sampai sekarang saya belum dapat kabar dari Amira. Dia sudah sehat belum ya? Mudah-mudahan dia belum sampai ke rumahnya. Jadi saya bisa bertemu sama dia. Kamu ngapain sih? Baru saja kemarin kamu pingsan, sekarang sudah jalan-jalan begini. Seharusnya kamu di rumah saja dulu, Amira. Jangan jalan-jalan seperti ini dulu. Nggak baik tau. Tapi kalau saya di rumah, saya nggak ketemu sama Bapak dong. Ya juga. Ingat nggak? Bagaimana pertama kali kita bertemu? Waktu itu keadaannya sedang hujan. Saya sedang menunggu, nggak tahu menunggu apa. Terus kamu datang dan memayungi saya. Saya masih ingat itu. Kau pembunuh ayah saya. Kau pembunuh ayah saya. Coba aja pertemuan kedua bukan di pemakaman ayah saya. Pasti nggak akan kayak gini kan jadinya. Yang sudah terjadi itu adalah takdir kita, Amira. Memang rasanya aneh sekali kalau berakhir seperti ini. Tapi untuk kamu ketahui, saya tidak menyesal. Tapi semua itu kan berarti diawali dengan kematian ayah. Kematian ayah yang disebabkan oleh Pak Prabu. Kalau aku harus milih, aku pasti lebih milih peristiwa itu gak akan pernah terjadi. Dan ayah pasti masih hidup. Daripada aku bisa deket sama Pak Prabu. Tapi kok mikirin aku gak bisa kenal sama Pak Prabu, rasanya sedih juga ya. Saya pulang dulu ya, Pak. Saya antar ya. Nggak usah, Pak. Saya bisa pulang sendiri kok. Rumah saya udah dekat. Saya nggak mau terjadi apa-apa lagi sama kamu. Biar saya antar. Nggak, Pak. Saya lagi pengen pulang sendiri. Amira, coba tolong stop ngebantahnya. Ya sudah. Kalau gitu saya cari taksi ya. Saya cari taksi. Syukurlah. Kelihatannya tadi Iksan percaya sama kata-kataku. Loh, ini kok seperti mobilnya Prabu. Iya, memang betul ini mobilnya. Tapi kenapa bisa ada di sini? Kemana orangnya? Wow, kebetulan orangnya nggak kelihatan. Aku kerjain ini mobil. Enak aja dia terus-terusan yang menghina aku. Biar tahu rasa dia sekali-kali. Bang. Ya, Pak. Masih punya minyak? Masih. Boleh saya beli? Terusnya gimana, Pak, makanya?
Udah nanti gampang beli lagi nih. Saya kasih 50.000.